Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Oke, sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Betul? Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai juga disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauzi di channel Fauzi Ganim. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Bagi yang menjalankan ibadah puasa tentunya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadahnya. Jadi Mulyadi merasa kaget ketika melakukan kunjungan dan meninjau proses revitalisasi sungai di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, yaitu Sungai Bekasi. Ternyata yang membuat kaget adalah banyak sekali bantaran sungai atau daerah pinggir aliran sungai yang ternyata sudah bersertifikat. Ini yang membuat dia heran kenapa kok bisa sungai-sungai ini memiliki sertifikat. Ternyata tidak hanya laut saja yang bisa disertifikatkan. Sungai pun ternyata sangat bisa untuk disertifikatkan. Bahkan mungkin bisa jadi langit pun akan disertifikatkan gitu ya. Nah, dia heran kok bisa ini, dan ini terus terang menjadi hambatan bagi proyek yang ternyata proyek dalam proses revitalisasi itu sudah ada beberapa tahun yang lalu, dan ternyata yang menjadi kendala itu adalah karena banyaknya tanah-tanah di sekitar sungai itu yang bersertifikat. Sehingga progresnya itu tidak bisa maksimal, yang harus 100%, tapi hanya bisa dilakukan 15%, 10%, bahkan tidak ada yang sampai 50%. Karena saking banyaknya tanah-tanah di sekitar daerah aliran sungai itu yang bersertifikat. Ini yang menjadi concern dari Kang Deddy Mulyadi gitu ya, untuk segera melakukan pembenahan supaya banjir di daerah Jabodetabek tidak akan terjadi lagi. Kita simak videonya berikut ini ya. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya di hilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, ya, sebelumnya betul, paket daerah, 7. Betul Bapak. Terus? Itu pada pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus? Karena terkendala oleh masalah lahan. Lahannya sudah berubah lagi? Betul Bapak, dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Oh, ini atuh nu jaraha teh Indonesia teh loba-loba teuing Gusti. Aisyah teh ngeri walungan disertifikatkan. Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran ngumpulin 500 miliar, sebenarnya nggak mesti. Karena proyeknya sudah ada, tapi tidak berjalan. Dikarenakan daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas, serta Sungai Cilengsi, tanahnya sudah bersertifikat. Untuk itu harus dituntaskan. Oke Pak? Siapa? Jalan terus Pak. Paling disomasi alasan teknis, jangan pada diem baik. Ya, wes, Bupati Bekasi sebenarnya sudah ada proyek untuk normalisasi sungai, pengerukan dan pelebaran di Kali Bekasi. Di Kali Bekasi kan? Sungainya Sungai Bekasi. Di daerah mana? Di Babelan, Pak. Babelan. Oh, Babelan yang kemarin ditinjau oleh Pak Presiden. Iya, Oke, daerah Babelan yang ditinjau oleh Bapak Presiden Prabowo kemarin itu ada proyek normalisasi sungai, yaitu pengerukan dan pelebaran. Ya. Nah kan? Penambahan tanggul, Pak. Dan penambahan tanggul. Ada masalah. Masalahnya apa? Sekarang itu, Naon masalahnya? Sing tarik ngomong nak. Ya, siap. Ah. Jadi masalahnya itu sekarang sampai dengan saat ini progres pekerjaan sudah 50%. Karena 50% itu tidak melewati lahan bersertifikat atau lahan ini. Nah, sekarang masalahnya sisanya itu semuanya itu bersertifikat tanahnya. Oke. Mohon bisa cepat. Sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Ya. Betul? Ya.
Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai aja disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Betul. Jadi nanti kita turun ke sana Pak, milih banjir, milih ridoken sungainya, itu aja ya. Oke. Ya, jadi yang menjadi persoalan di revitalisasi kali atau sungai di Bekasi ini adalah banyaknya tanah-tanah yang seharusnya itu tidak bersertifikat gitu ya. Karena memang tanah-tanah di sekitar pinggiran sungai ataupun pinggiran kali itu memang milik sungai gitu ya, bukan milik perorangan. Yang jadi kendala di sini, sesuai tadi yang di video itu dijelaskan bahwa saat melakukan revitalisasi tidak bisa mencapai 100% karena sekian banyak mungkin bisa setengahnya lebih bahwa tanah-tanah di sekitar atau di pinggiran sungai itu sudah dimiliki oleh perorangan atau bahkan ada juga yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga pihak dari PUPR dalam hal ini Balai Sungai ya yang BBWS ini terkendala karena harus melakukan ganti rugi tanah yang sudah bersertifikat ini. Maka hal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam hal ini adalah beliau akan dan sudah menemui Menteri ATR ya Nusron Wahid untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kenapa? Karena seharusnya tanah di sekitar atau pinggiran sungai itu tidak bisa disertifikatkan karena itu milik sungai. Jadi ini yang menjadi tanda tanya, siapa yang melakukan ataupun mengeluarkan sertifikat ini mesti diusut. Ini mesti diselesaikan secara tuntas agar proyek revitalisasi yang sebetulnya proyek ini sudah berjalan dan sudah ada anggarannya, bahkan ya jadi menurut Deddy yang tadinya minggu lalu beliau bersama para wali kota dan bupati di sekitar aliran sungai ini itu akan urunan sebesar 500 miliar. Ternyata nggak perlu seharusnya. Karena proyeknya sudah ada, anggarannya sudah ada, tinggal eksekusi. Dan jadi kendala itu adalah daerah aliran sungai yang tanahnya ternyata sudah dimiliki oleh perorangan, sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersertifikat hak milik. Seperti itu ya, kita tunggu kabar dan info terbaru dari kasus ini. Ini sangat memprihatinkan. Semangat terus Gubernur Jawa Barat. Kita dukung tentunya karena masyarakat tentu tidak ada yang mau untuk terkena banjir karena kerugian dari banjir itu mencapai triliunan. Kemarin di Bekasi ditaksir kerugian dari banjir yang terjadi sampai tembus angka 3 triliun. Jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu terus, saksikan terus video-video berikutnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.